Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-291, jarak ini tampak sangat jauh, tetapi di hadapan kekuatan kelompok Xiaoyan, hanya butuh waktu singkat untuk melintasinya. Setelah beberapa saat, kelompok Xiaoyan telah tiba di depan Gunung Kelabu. Baru pada saat inilah Xiaoyan merasa lebih terkejut lagi dengan Gunung Kelabu. Gunung Kelabu benar-benar gunung paling megah yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Gunung dengan diameter puluhan ribu meter itu seperti binatang raksasa purba yang merayap. Puncaknya yang menjulang tinggi menembus awan dan menunjuk ke langit. Seluruh gunung ditutupi oleh awan petir seperti naga hitam yang melingkar. Gelombang gemuruh-gemuruh seperti raungan naga yang mengguncang langit dan bumi. Di langit di atas puncak yang menjulang tinggi, awan petir yang tak berujung menyelimuti seluruh pegunungan. Angin dingin bersiul mengamuk tinggi di langit. Dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan merasa dingin di sekujur tubuh. Seolah-olah mereka berada di istana es berusia 10.000 tahun. Selain itu, ada baut petir perak tak berujung turun dari langit seperti naga bertanduk. Meskipun semua orang yang hadir adalah kaisar setengah belah diri, mereka tetap tidak bisa menahan rasa takut saat menghadapi kekuatan petir yang mengerikan. Tentu saja, tidak ada kekurangan kaisar setengah belah diri yang hadir yang merupakan ahli atribut petir. Ketika petir turun, mereka tidak menghindar dan membiarkan petir menyambar tubuh mereka. Namun, hasilnya berbeda dari apa yang dibayangkan semua orang. Begitu petir bersentuhan dengan tubuh kaisar setengah belah diri, mereka tampaknya terpengaruh oleh semacam daya isap yang mengerikan dan langsung menghilang. Melihat aura kaisar setengah belah diri lagi, meskipun tampaknya tidak ada perubahan pada pandangan pertama, jika seseorang melihat dengan saksama, ada kilatan petir di kedalaman mata kaisar setengah belah diri. Cek, gunung abu-abu ini benar-benar luar biasa. Dengan petir tirani seperti itu di langit dan bumi, tidak mengherankan bahwa itu adalah tanah suci di hati para pembudidaya atribut petir. Xiaoyan melihat sekeliling dan menatap semakin banyak kaisar setengah belah diri di sekitarnya. Sebagian dari mereka adalah ahli atribut petir. Jelas, mereka juga datang karena reputasinya. Xiaoyan mengangkat pandangannya dan menatap puncak gunung yang megah di depannya. Kejutan di hatinya menjadi semakin pekat. Ketika tatapannya menyapu dari bawah ke tengah gunung, tiga kata sombong yang mengandung tekanan menakutkan perlahan tercermin di mata Xiaoyan. Gunung abu-abu, tiga kata besar, ditulis dengan guratan tebal, diaglomerasi oleh tekanan seseorang, dan diukir dengan kuat di atasnya. Oleh karena itu, ketika Xiaoyan pertama kali melihat tiga kata besar, Gunung Gele, pikirannya terguncang oleh tekanan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Untungnya, Guli dan Xiaoyan berada di sisi Xiaoyan. Guli buru-buru menarik Xiaoyan agar bangun. Xiaoyan, yang telah sadar kembali, tampak agak pucat. Dia melirik puncak gunung yang megah di depannya dengan rasa takut yang tersisa, tetapi tidak berani menghadapi tiga kata besar yang mengandung tekanan yang mengerikan. Guli di samping menggelengkan kepalanya pelan. Matanya cepat-cepat melirik tiga kata besar itu. Hatinya juga sangat berat. Kemudian, dia berkata dengan hati-hati kepada Xiaoyan, "Anak kecil, kamu benar-benar gegabah." Tiga kata itu ditinggalkan oleh Do Dielit saat itu setelah dia menerobos. Tekanan yang terkandung di dalamnya belum padam untuk waktu yang lama. Lupakan kamu dan aku. Bahkan jika Muhan datang, dia tidak akan berani melihatnya dengan mudah. Xiaoyan tersenyum canggung dan mengangguk. Dia menarik kepalanya ke belakang dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, Cilin di samping tidak bisa menahan tawa keras setelah mendengar kata-kata dari mulut Guli. Dia berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, jangan dengarkan omong kosongnya. Yan Xiao, kamu seharusnya tidak mendengarkan kata-katanya yang menakutkan." Tiga kata itu mungkin ditinggalkan oleh Dudi elit itu. Tetapi siapa bilang seseorang tidak bisa menatap matanya? Selama kekuatan spiritualmu cukup kuat, kamu juga akan mampu memperlakukan tekanan Dodi ini sebagai sesuatu yang tidak berarti. Apakah menurutmu dengan kekuatan spiritual kita akan mampu menahan tekanan Dodi? Guli melengkungkan bibirnya dan memutar matanya ke arah Cilin saat dia bertanya. "Hehe, kita tidak memiliki kemampuan itu. Namun, kamu telah meremehkan Muhan." Cilin membuka mulutnya dan tersenyum. Dia mengangkat alisnya dan menatap Guli. Dia tersenyum dan berkata, saat itu, ketika dia baru saja menerobos ke ban di bintang 9, kekuatan spiritualnya secara kebetulan telah melangkah ke tahap persatuan. Pada saat itu, dia telah duduk di sebuah gunung tidak jauh dari Gunung Abu-Abu selama lebih dari setengah hari.
Alasannya adalah karena dia telah menatap 3 kata besar gunung kelabu selama setengah hari. Wajah Chilin menunjukkan ekspresi kagum saat dia berbicara. Meskipun mereka saat ini bermusuhan dengan Muhan, ini tidak memengaruhi kekagumannya pada Muhan. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya setelah mendengar ini. Meskipun Muhan sombong dan melakukan hal-hal dengan kejam, harus dikatakan bahwa dia memiliki modalnya sendiri. Meskipun dia tidak datang ke sini selama bertahun-tahun, kekuatannya sekarang telah meningkat. Kekuatan spiritualnya juga jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Menurutmu berapa lama dia akan mampu bertahan jika dia mencoba lagi? Guli akhirnya terdiam ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia memang tidak dapat mengatakan apapun dalam menghadapi kata-kata ini. Apa yang dia katakan sebelumnya adalah dengan premis bahwa mereka tidak akan menggunakan kekuatan apapun untuk menghadapi tekanan Dodi. Namun, ketika dia memikirkannya, bagaimana ini mungkin terjadi? Haha, beberapa dari kalian datang cukup awal. Masih ada waktu sebelum kolam petir terbuka. Saat mereka berdua mendiskusikan tekanan Dodi, sebuah suara tua yang familiar terdengar dari belakang mereka bertiga. Ketiganya menoleh bersamaan. Saat melihat orang yang datang, Guli dan Chilin tersenyum tipis. Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi terkejut. Penatua Xuan, kupikir kau tidak akan memasuki kolam petir. Kenapa kau? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Orang yang datang adalah Penatua Xuan dari Pavilion Yunyin. Haha, aku yang tua ini tidak tertarik dengan kolam petir ini. Hanya saja teman muda Yan Xiao akan memasuki kolam petir hari ini. Aku yang tua ini datang untuk melihat atas nama kepala pavilionku. Ketika kepala pavilion Yunyin disebutkan, ekspresi para setengah kaisar di sekitarnya tanpa sadar berubah. Para setengah kaisar kelas atas yang lebih dekat dengan beberapa dari mereka juga bergerak mundur dengan cara yang tidak terdeteksi. Xiaoyan tidak tega untuk peduli tentang ini. Dia terus mengobrol dan tertawa dengan Elder Xuan yang berjalan ke arahnya. Elder Xuan. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan menyapa Elder Xuan dengan senyum hormat. Elder Xuan dengan santai melambaikan tangannya. Matanya yang dalam mengamati sekeliling. Tampak sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa lama, dia mengembalikan tatapannya ke Xiaoyan dan berkata, kepala pavilion berpikir bahwa Muhan dan yang lainnya mungkin sedikit gelisah. Karena itu, dia meminta aku yang tua untuk datang dan melihat. Membantu teman muda Yan Xiao menyingkirkan beberapa masalah yang tidak perlu juga baik. Namun, dari kelihatannya, orang-orang itu seharusnya belum ada di sini. Xiaoyan tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat Luo Jin? Dia segera tersenyum lagi dan menangkupkan kedua tangannya. Kalau begitu, Tetua Xuan, tolong sampaikan terima kasih kepada kepala pavilion atas namaku. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum penuh pengertian. Ketika Guli dan Chilin melihat mereka berdua menyanyikan lagu yang sama, Guli membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah saat itu juga. Ekspresi kelompok 3 orang Xiaoyan dan beberapa ahli bandi di sekitarnya juga berubah. Mereka membalikan badan dan melihat ke arah pegunungan kelabu yang jauh di belakang mereka. Di sana, sekelompok orang terbang ke arah mereka. Aura orang yang memimpin kelompok itu sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat menandinginya. Beberapa orang yang datang terlambat adalah Modi dan kelompoknya. Bab ke-292. Kemunculan Muhan langsung membuat semua orang di pegunungan abu-abu waspada. Jauh di atas langit, hampir 100 kaisar setengah bela diri memiliki ekspresi serius saat mereka melihat kelompok Modi perlahan mendekat. Tatapan mereka yang dipenuhi dengan kesungguhan tertuju pada Muhan yang memimpin kelompok itu. Tidak disangka berita yang tersebar belum lama ini ternyata benar. Muhan benar-benar akan memasuki kolam petir meskipun menjadi bandi bintang 9. Mungkinkah dia akan menembus penghalang bintang 9? Dan maju ke kelas Dodi. Tatapan semua orang tertuju pada Muhan. Berbagai diskusi diam-diam dipancarkan dan terus bergema di langit. Kemajuan apa ke kelas Dodi? Sangat sulit bagi seseorang untuk menerobos setelah mencapai kekuatan ban di bintang 9. Tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Jika seseorang ingin menerobos, seseorang harus mengandalkan kultivasinya sendiri. Bahkan jika kekuatannya saat ini adalah ban di bintang 9 tingkat lanjut. Bukankah itu angan-angan jika dia ingin mengandalkan kolam petir untuk menerobos? Itu benar, kesenjangan antara ban di bintang 9 dan Dodi itu sendiri adalah jurang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menyeberanginya? Selain itu, dikabarkan bahwa kesengsaraan dia akan turun ketika seseorang menerobos ke kelas Dodi. Jika seseorang tidak mampu menahannya, seseorang akan berakhir menjadi abu. Harga semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Muhan tidak akan berani menanggungnya dengan mudah. Hei!
Dikabarkan bahwa dia datang untuk Yan Shao kali ini. Apakah kamu melihat Modi dan yang lainnya di belakangnya? Ini buktinya. Selain itu, bukankah Yan Shao baru saja memurnikan pil kesengsaraan di tingkat penuh? Hei. Itu adalah suatu keharusan bagi seorang bandi untuk menerobos ke kelas Dodi. Dia mungkin tertarik dengan ini. Semua ahli bandi yang hadir akhirnya menganggukkan kepala mereka tanda setuju setelah mendengar penjelasan yang paling meyakinkan. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya penjelasan yang sesuai dengan dugaan di hati mereka. Wajah Xiaoyan tetap tenang setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang di sekitarnya. Hanya ketika pil kesengsaraan di tingkat penuh disebutkan, riak muncul di wajah tenang Xiaoyan. Jika bukan karena kaisar setengah bela diri ini yang menyebutkannya, dia mungkin benar-benar lupa bahwa pelet kesengsaraan kaisar disiapkan untuk kaisar setengah bela diri bintang 9. Jika memang begitu, alasan mengapa Muhan menyerang Xiaoyan bukan hanya karena Xiaoyan telah membunuh Humo Hui, tetapi juga karena pil kesengsaraan kaisar adalah salah satu targetnya. Saat dia memikirkan ini, sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar melengkung menjadi senyum dingin. Cahaya terang bersinar di kedalaman matanya. Ketika kelompok Muhan tiba di depan gunung abu-abu, tatapan tajam mereka menyapu kelompok Xiaoyan. Ketika mereka melihat Penatua Xuan berdiri di samping Xiaoyan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa yang mengira bahwa Penatua Xuan dari Pavilion Yunyin benar-benar akan muncul di sini? Setelah kejadian sebelumnya, Muhan jelas jauh lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu. Adapun Penatua Xuan, Muhan tidak terlalu memperhatikannya. Di masa lalu, Penatua Xuan tidak pernah memasuki kolam petir kekosongan. Muhan percaya bahwa kali ini tidak akan terkecuali. Beberapa dari mereka melewati kelompok Xiaoyan dan akhirnya mendarat di puncak gunung yang relatif dekat dengan gunung abu-abu. Puncak gunung itu adalah tanah datar yang tampak seperti telah dipotong oleh pisau. Beberapa dari mereka perlahan turun dan secara acak menemukan tempat untuk duduk dengan mata tertutup. Kelompok Xiaoyan perlahan menyapu pandangan mereka ke seluruh kelompok Muhan. Ketika Xiaoyan melihat iblis tuahu yang duduk di tepi kelompok, matanya tidak bisa tidak berkedip sedikit. Hanya dari posisi kelompok itu, iblis tuahu memang yang paling terisolasi di antara mereka. Xiaoyan terkekeh sambil berpikir sendiri. Segera setelah itu, dia berhenti memperhatikan iblis tuahu. Namun, ketika tatapannya mendarat pada Muhan yang berada di depan kelompok, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Guli dan dua orang lainnya di samping Xiaoyan, serta beberapa ahli bandi lainnya, juga menatap tubuh Muhan. Pada saat ini, mata Muhan terfokus di depannya. Kekuatan spiritualnya yang besar telah menggumpal menjadi tornado tak terlihat yang mengelilingi tubuh Muhan. Angin kencang bersiul. Di depan Muhan, dia menghadapi 3 kata besar gunung kelabu yang menggumpal karena tekanan Dodi elit. Pada saat ini, mata Muhan menatap tajam ketiga kata besar itu. Tekanan mengerikan yang tak terlihat telah menggumpal menjadi sosok manusia yang agung. Sosok manusia itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Muhan yang sedang duduk bersila di kakinya. Aura yang mengerikan itu seperti gunung Tai yang menekan ke bawah. Meskipun kekuatan spiritual Muhan telah melangkah ke tahap penyatuan, itu masih sangat berat baginya ketika berhadapan dengan tekanan dari seorang Dodi elit. Kelompok Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyelidiki pemandangan di depan mereka. Hati semua orang sangat terkejut. Meskipun Muhan tampak berat, dia masih bisa duduk dengan tenang di depan tekanan Dodi ini dengan ekspresi tenang. Hanya titik ini saja adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun yang hadir. Selain Guyu, yang berada di tubuh Xiaoyan. Ini juga cukup untuk menunjukkan kekuatan Muhan. Bang, beberapa sosok manusia mengelilingi seorang lelaki tua yang terluka di langit. Mata mereka menunjukkan ekspresi serakah yang kaya. Meskipun ada sedikit darah di sudut mulut lelaki tua itu, dan beberapa memar tertinggal di wajahnya, dia tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan dari auranya. Namun, dari tampilan situasi saat ini, dia tidak dapat maju atau mundur. Di antara beberapa orang yang mengelilingi Qin Zhong, ada seorang lelaki tua kurus yang memegang belati di masing-masing tangan. Dia menatap Qin Zhong dengan senyum sinis. Lidahnya yang merah menyala menjilati darah di belati dengan lembut. Adegan ini membuatnya tanpa sadar merasakan perasaan haus darah tambahan. Pria tua kurus itu dengan hati-hati mencicipi darah di ujung lidahnya. Dia menertawakan Qin Zhong dengan dingin. Qin Zhong, kami tidak bermaksud mempersulitmu. Namun, kamu juga harus menyadari bahwa hanya ada kurang dari 30 orang yang dapat memasuki kolam petir di alam kosong. Siapa di antara mereka yang bukan orang dengan kekuatan besar? Selain Yan Shao, siapa di antara mereka yang bukan bandi kelas atas?
Hak apa yang kau miliki untuk masuk? Saat suaranya jatuh, lelaki tua jangkung lain yang sekuat harimau juga tertawa dingin dan berkata, "Haha, ulah darah benar. Kami juga tahu bahwa kau memiliki hubungan yang baik dengan Yan Xiao. Dengan pelindungannya, kau secara alami akan dapat memasuki kolam petir di alam kosong. Heh, namun, jangan lupa bahwa dia bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri saat ini. Kali ini, mastermu telah datang secara pribadi. Seorang bandi bintang 3 belaka. Tidak peduli berapa banyak trik yang ia miliki, tidak akan dapat lolos dari kematian di depan bandi bintang 9. Hehehehe, jangan pernah berpikir bahwa Yan Xiao akan mampu melindungimu. Daripada menunggu kami bertindak, aku sarankan kau untuk menyerahkan undangan petir itu kepada kami sesegera mungkin. Kami masih bisa membiarkanmu lolos tanpa cedera. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Ekspresi Qin Zhong serius saat teriakan keras itu terdengar. Dia juga menyadari masalah antara Muhan dan Xiaoyan. Dia menyadari betapa kuatnya musuh yang akan dihadapi Xiaoyan. Namun, karena itulah dia ingin memasuki kolam petir dengan harapan bisa membantu Xiaoyan. Seolah-olah dia telah melihat isi pikiran Qin Zhong. Lelaki tua kurus itu sekali lagi tertawa dingin dan mengejek. Jika kau ingin memasuki kolam petir untuk membantu Yan Xiao, aku sarankan kau untuk tidak terlalu memikirkannya. Lawan mereka semua adalah kaisar setengah bela diri tingkat tinggi. Bahkan jika kau masuk, kamu paling-paling hanya akan menjadi beban tambahan baginya. Kamu hanya akan menambah tekanan padanya entah dari mana. Karena itu, aku menyarankanmu untuk patuh menyerahkan undangan kilat. Ketika saatnya tiba, kita bahkan mungkin akan mengasihaninya dan menyelamatkan hidupnya yang tidak berharga. Hahaha, saat kata-kata ini diucapkan, para ahli bandi di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan saat mereka melihat Qin Zhong. Jangan bertindak terlalu jauh, bahkan jika dia bukan tandingan Muhan. Dia bukanlah seseorang yang bisa dihina oleh kalian. Para bandi bintang 5, jika dia muncul di sini sekarang, bagaimana kalian berani menghinanya tanpa malu-malu di depannya? Hati Qin Zhong langsung marah ketika dia mendengar ejekan dari lelaki tua kurus dan yang lainnya. Doki melonjak hebat saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat di balik lengan bajunya. Wajahnya juga memerah dan urat-uratnya terekspos, terus-menerus berputar dan menggeliat. Xiaoyan telah membantunya beberapa kali dan dia sudah lama menganggap Xiaoyan sebagai penyelamatnya di dalam hatinya. Bahkan klan telah mendirikan patung Xiaoyan untuk disembah oleh anggota klan. Sekarang, setelah dia mendengar bajingan-bajingan di depannya ini benar-benar menghina Xiaoyan dengan cara seperti itu, hatinya tentu saja tidak dapat menahannya. Namun, lelaki tua kurus dan lelaki tua kekar, serta 3 ahli bandi lainnya, semuanya tertawa meremehkan sebagai tanggapan atas kemarahan Qin Zhong. Pria tua kurus itu memandang Qin Zhong dengan jijik dan mengejek. Kenapa? Apakah kamu marah? Kami menghina Yan Xiao. Tetapi kamu begitu marah. Tampaknya Yan Xiao sangat penting bagimu. Kenapa? Apakah kamu telah mengangkatnya sebagai ayah baptismu? Hahaha, kalau begitu aku akan terus menghinamu. Ayah baptis? Dia hanyalah orang yang akan mati. Apa masalahnya? Haha. Memang, itu hanyalah kata-kata dari orang yang akan mati. Itu bukan masalah besar. Jika kamu tidak terbiasa mendengarnya, bunuh saja dia. Tidakkah menurutmu begitu? Tepat saat kata-kata lelaki tua kurus itu keluar dari mulutnya, sebelum dia sempat mengatur napas, suara yang sangat dingin, yang sepertinya berasal dari neraka, terdengar samar di samping telinganya. Detik berikutnya, pupil lelaki tua kurus itu tiba-tiba menyusut. Setelah itu, semua yang ada di depannya menjadi hitam. Saat pupilnya menyusut, dia telah kehilangan semua tanda kehidupan. Bersambung ke bab selanjutnya.